Di ibu kota negara beruang inilah hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet mulai menghangat setelah ditandatanganinya dua dokumen penting bagi hubungan kedua negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara para wartawan yang mengikuti rombongan saya meninjau atau berkunjung ke Yugoslavia dan juga Uni Soviet, saya kira telah dapat mengikuti segala sesuatu yang terjadi tiap-tiap hari selama kunjungan saya ke dua negara tersebut. Tentunya sudah bisa mengcover sendiri juga peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan oleh para menteri, khususnya pada Menteri Sekretaris Negara, juga saya berikan petunjuk agar supaya tiap hari memberikan informasi yang lengkap, agar supaya mengetahui latar belakangnya daripada segala kegiatan yang saya lakukan maupun juga yang dilakukan oleh Bu Harto selama kunjungan ke Yugoslavia maupun juga ke Uni Soviet tersebut. Tentunya segala sesuatunya telah lengkap, dan di sini tidak perlu saya berikan uraian secara panjang lebar, barangkali yang cukup daripada pokok-pokoknya saja, sehingga nanti lebih bisa melengkapi penyusunan pemberitaan oleh saudara-saudara semua. Pertama kali mengenai kunjungan saya dan Bu Harto ke Yugoslavia. Kunjungan ini sebetulnya merupakan kunjungan yang ketiga, tahun 61, 75, dan 89. 61 ke 75 berarti yang 14 tahun. 75 ke 89 juga 14 tahun. Rupa-rupanya tiap 14 tahun berkunjung ke Yugoslavia, hanya dalam kedudukan dan tugas yang berlainan. Tahun 61 saya sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat, Deputi 1, ditugaskan untuk mengadakan kontak dengan para atase militer kita dan juga angkatan bersenjata daripada Yugoslavia, Jerman, dan Prancis, untuk mengetahui mengenai kemungkinan dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun angkatan darat dan perlengkapannya pada waktu itu. Tapi secara kebetulan juga 61 pada waktu itu ada KTT yang pertama di Yugoslavia, sehingga saya dapat keuntungan di-grade oleh Pak Gatot, oleh Pak Jenderal Gatot Subroto, sebagai anggota delegasi dari KTT yang pertama di Yugoslavia, mengikuti perundingan di antara Bung Karno dengan
Presiden Tito di kediamannya dalam masalah KTT tersebut, sehingga sejak permulaannya saya sudah mengetahui apa gerakan daripada KTT non-blok di Yugoslavia itu. Kemudian lantas kedua, kunjungan kenegaraan tahun 75, lantas tahun 89 ini dalam rangka mengunjungi KTT non-blok yang ke-9. Dalam mengunjungi KTT non-blok sendiri, saya sudah 2 kali. Tahun 70 ialah di Lusaka, di Zambia. Lantas 89 ada di Yugoslavia ini. Pada waktu kunjungan pertama tahun 70 KTT di Lusaka, saya memerlukan sendiri datang untuk mengetahui sampai di mana sebenarnya gerakan daripada KTT non-blok. Pada waktu itu tentunya saudara mengetahui bahwa banyak anggota-anggota baru di dalam KTT non-blok selain daripada KTT di Beograd pada waktu itu. Negara-negara baru yang memperoleh kemerdekaannya umumnya adalah pemberian daripada negara yang menjajah, tapi kemudian adanya coup dan lain sebagainya daripada negara tersebut, sehingga benar-benar memberikan suatu kesan suara daripada anggota-anggota non-blok yang mengikuti konferensi di KTT Lusaka tersebut umumnya adalah sangat vokal, lantas emosional daripada hal-hal yang dikemukakan, kemudian lantas agak lantang keras, memikirkan negaranya sendiri saja tanpa memikirkan daripada negara-negara lain. Bahkan juga pada waktu itu seolah-olah memberikan penilaian kepada Indonesia yang telah membubarkan Partai Komunis Indonesia, seolah Indonesia itu sudah menyimpang, karena berita pertama adalah memang keputusan daripada MPR yang menugaskan kepada saya untuk melaksanakan daripada pembangunan 5 tahun itu. Jadi saya berpikir bahwasanya politik luar negeri apapun juga akan sangat ditentukan bobotnya itu daripada keadaan dalam negeri. Karena itu lebih baik konsentrasi ke dalam daripada kita berbicara dengan negara-negara yang memang masih sulit untuk diajak bicara secara rasional gitu. Oleh sebab itulah kita bukan berarti kita mundurkan dari non-blok, akan tapi tetap kita mengamankan saja agar supaya prinsip-prinsip gerakan non-blok itu tetap dipertahankan, tidak diselewengkan. Sebab kalau demikian tentunya juga akan sangat merugikan daripada gerakan non-blok itu sendiri. Jadi melewati penugasan atau pelaksanaan konferensi menteri-menteri luar negeri daripada non-blok. Begitu pula pada KTT saya memutuskan untuk mengirimkan wakil presiden, dalam arti ikut serta mengamankan agar supaya non-blok itu tidak diselewengkan. Tapi saya sendiri memusatkan ke di dalam rasa pelaksanaan pembangunan itu. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pembangunan sampai pada pelita demi pelita, dan hasilnya bukan kita menyombongkan keluar, tapi ternyata bahasanya banyak negara-negara, apakah itu negara barat maupun negara non-blok, mengikuti perkembangan di Indonesia. Dengan pengakuan-pengakuan daripada dunia terhadap suksesnya bidang pertanian, kemudian bidang industri, stabilitas nasional yang sekian lamanya terjamin, timbul pertanyaan-pertanyaan, loh kok Indonesia kok lain daripada yang mereka gambarkan, sehingga kemudian menimbulkan keinginan, karena Indonesia merupakan salah satu pendiri non-blok, kok Indonesia sekarang mulai tampil sebagai pimpinan daripada non-blok. Karena itu, kalau itu mah yang dikendai, ya kita mau terima. Karena itulah kita memencalonkan sebetulnya bukan semata-mata keinginan kita untuk memimpin non-blok, tapi permintaan daripada negara-negara lain supaya kita mulai memimpin, karena memang belum pernah daripada anggota pendiri, kecuali Ghana juga memang belum, lainnya sudah. Karena itulah kita mengajukan, tapi ternyata bahwasanya memang ada yang mengajukan lain. Padahal seharusnya memang siapa yang pimpin itu ditentukan atas dasar konsensus. Kenapa kita tidak mundur diri? Karena kita mengetahui sejak KTT di Beograd memang ada rencana-rencana daripada negara-negara radikal ini untuk selalu pimpinan itu dipimpin oleh negara-negara itu.
oleh negara-negara yang radikal ini, agar supaya lambat laun mereka mempunyai strategi agar supaya non-blok itu secara alamiah dijadikan satelit daripada gerakan negara-negara sosialis, karena persamaan daripada menentang kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan sebagainya. Nah, itu tentunya sudah menyimpang daripada gerakan non-blok. Karena itu bagi Indonesia bukan karena ambisi untuk menjadi, kami karena mengamankan itulah kita tidak mundurkan diri gitu, sehingga tidak memperoleh konsensus. Kalau oleh sebab itu lantas sekarang dicari konsensusnya siapa? Nah, sekarang terpilih daripada Yugoslavia tersebut. Dengan cara demikian supaya saudara mengetahui bahwa kita mencalonkan untuk ketempatan konferensi KTT non-blok dan kemudian memimpin daripada non-blok selama menjadi ketua bukan semata-mata ambisi daripada Indonesia, tapi semata-mata pemerintahan dan dalam rangka mengamankan supaya non-blok tidak diarahkan itu oleh negara-negara radikal menuju kepada satelit alamiah daripada gerakan negara-negara sosialis. Ini hendaknya supaya saudara-saudara memahami. Saya sekarang bagaimana? Ya itulah posisi kita. Selama masih ada negara yang demikian, kita tetap itu. Tapi tidak didasarkan kepada ambisi kita untuk memimpin daripada non-blok itu, baik mengamankan non-blok supaya benar-benar jangan sampai diselewengkan. Nah, sekarang setelah tahun 89 ini, Indonesia mempunyai bobot di dalam rangka lebih menyempurnakan daripada gerakan non-blok, maka saya hadir di dalam KTT ini sekaligus dalam rangka mendukung suara-suara yang telah memberikan nilai positif pada Indonesia dan mengajak agar supaya benar-benar non-blok itu diarahkan kepada tidak hanya perjuangan politik semata-mata, akan tapi juga pada perjuangan ekonomi dan membangun. Dan bagi Indonesia bisa berbicara karena sudah melaksanakan 4 repelita dan nyatanya memang entah dinilai berhasil tidak, tapi ada yang mengakui itu adalah berhasil. Karena itulah bobot daripada hasil kita dalam negeri bisa kita bicarakan di dalam KTT non-blok di Beograd ini. Dan ternyata bahwasanya saudara-saudara bisa menyaksikan situasi daripada jalannya KTT non-blok di Beograd itu sudah lain sama sekali daripada KTT lainnya. Terutama lebih-lebih daripada KTT di Lusaka sudah lain sama sekali. Terus lihat daripada swearnya itu saja itu banyak pendapat yang dikemukakan dalam pidato maupun di dalam konsultasi satu sama lain di luar daripada sidangnya tersebut itu, bahasanya banyak negara-negara yang telah mengajukan pandangan jauh ke depan gitu. Juga telah banyak yang lebih realistis daripada mengukakan itu dan tidak konfrontatif itu dengan lantang seperti yang dulu itu, dan juga tanggap terhadap segala perkembangan di dunia ini. Ini tentunya juga suatu hal yang sangat membesarkan hati itu, sehingga dengan demikian merupakan suatu keadaan yang benar-benar bisa mengalihkan perjuangan non-blok tidak semata-mata pada politik, bukan politik tidak penting, akan tapi lebih diberatkan kepada ekonomi dan pembangunan, dan itu memang yang sebenarnya menjadi cita-cita daripada perjuangan non-blok yang sekarang ini. Jadi kalau saya mengikuti daripada keseluruhannya itu, sekarang dari non-blok telah dihasilkan 3 dokumen. Di antaranya adalah dokumen mengenai deklarasi umum, kemudian lantas dokumen politik sama dokumen ekonomi. Daripada isi daripada dokumen itu sendiri, saya kira saudara perlu mempelajari baik mengenai statement politiknya, dokumen atau deklarasi umumnya, kemudian mengenai dokumen politiknya, maupun juga mengenai dokumen ekonominya. Jadi garis besarnya saya bisa melihat di sini bahwasanya kalau dokumen umum, deklarasi umumnya adalah menyinggung mengenai masalah iklim politik dunia. Jadi menyinggung daripada masalah-masalah politik dunia. Juga mengenai perlucutan senjata.
Kemudian juga mengenai reformasi daripada negara sosialis, kan sudah peka daripada mereka ikuti. Kemudian lantas mengenai lingkungan hidup juga telah disinggung di dalam deklarasi umum tersebut. Dan di dalam dokumen politik di antara lain adalah mengenai keamanan internasional, kemudian lantas Samudra Hindia, Palestina, Libanon, Afghanistan, Afrika Selatan. Sedangkan dokumen ekonomi adalah mengenai pasaran tunggal, baik di Eropa maupun juga di Amerika dan Kanada yang akan datang. Kemudian mengenai hutang daripada negara-negara berkembang. Kemudian lantas mengenai perdagangan pada umumnya, dana ilmu pengetahuan dan teknologi. Lantas kerjasama selatan dan selatan. Jadi dengan demikian sudah betul-betul semua beralih tidak semata-mata politik, tapi juga pada ekonomi dan pembangunan. Dan inilah yang sebenarnya yang harus diperhatikan oleh negara-negara non-blok. Dan saudara bisa membacanya. Dan ini diperkuat pula pendapat-pendapat ini tidak hanya isi dan wujud daripada dokumen tersebut, tapi juga dalam rangka dialog, diskusi maupun tukar pikiran selama konferensi di mana saya berada di Beograd. Banyak kepala negara yang minta ketemu dengan saya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya perhatiannya pada Indonesia. Itu bukan karena Soehartonya, tapi karena suksesnya daripada Indonesia. Semua jauh sebelumnya minta supaya bisa bertemu. Saya kira lebih dari, kalau dihitung jumlah seluruh lebih daripada 20 kepala negara yang saya temui dalam rangka diskusi itu. Itu bukan permintaan Indonesia, tapi permintaan mereka, sehingga terpaksa kita menyiapkan ruangan sendiri untuk dapat menerima. Ini tentu merupakan suatu kehormatan daripada saya. Jadi dari negara-negara tersebut, gitu, umumnya juga mengungkapkan lebih jauh lagi. Tidak hanya hasilnya konferensi ini saja, tapi follow up-nya itu bagaimana? Operasional itu bagaimana? Kerjasama selatan-selatan itu bagaimana? Dialog antara utara-selatan itu bagaimana? Sekarang itu belum ada mekanisme untuk melaksanakan. Nah inilah kemudian kita bertukar pikiran, ada yang memikirkan apakah tidak dibentuk perlunya adanya satu kelompok konsultatif daripada negara-negara tinggi, hingga adanya pertemuan tingkat tinggi untuk konsultasi daripada masalah-masalah krisis ekonomi dan pembangunan. Ini adalah pemikiran untuk dapat merealisir agar supaya gerakan daripada non-blok bisa dioperasionalkan daripada ketentuan-ketentuan itu. Dan juga ada pemikiran apakah tidak segera ada suatu perumusan untuk dapat melaksanakan dialog antara utara selatan. Karena itulah ada pertemuan di antara kepala negara. Pada prinsipnya Indonesia memberikan suatu pandangan bahwasanya akan baik pula kalau itu jangan merupakan suatu lembaga atau badan sendiri, badan baru, apalagi merupakan dialog utara selatan, menandingi daripada kelompok negara 7 negara industri, berlimpah negara industri yang sifatnya akan nanti konfrontatif, padahal tidak mungkin akan mewakili daripada negara non-blok, kan? Oleh sebab itu sebaiknya harus jangan merupakan bahan baru, tapi dalam rangka atau hubungannya dengan non-blok. Ini sifatnya bisa saja beberapa negara mewakili benua Afrika dan Asia maupun juga Amerika Latin. Mungkin jumlah sampai 4-4-12 diperhitungkan siapa yang mengikut, misalnya disebut antara lain Indonesia, Asia jelas India sama Indonesia harus turut. Oke, kita lantas tambahnya berapa kalau 4 itu mungkin bisa Malaysia sama Pakistan itu bisa. Kemudian lantas sekarang di Afrika siapa? Nah, daripada Nigeria, Aljazair, Mesir sampai si Mozambik, Zimbabwe yang bekas menjadi ketua daripada non-blok. Amerika Latin siapa? Umpamanya adalah Venezuela, kemudian lantas Argentina, kemudian lantas Peru, Brasil atau Meksiko. Jadi itu merupakan suatu kelompok untuk memikirkan menanggapi soal krisis ekonomi maupun juga pembangunan.
Yang selanjutnya Indonesia menyarankan sebaiknya kalau memang demikian harusnya dikumpulkan, diserahkan, dipercayakan kepada ahli-ahli daripada negara-negara tersebut, kemudian lantas kita bahas, hasilnya diserahkan pada pimpinan non-blok untuk kemudian dari pimpinan non-blok mendistribusikan kepada anggota-anggotanya, sedangkan daripada negara-negara yang turut merumuskan itu membantu daripada non-blok dalam rangka operasionalnya, sehingga dengan demikian tidak perlu adanya satu badan dan lembaga yang baru itu. Tapi pemikiran-pemikiran itu memang perlu segera diadakan. Ini masih dalam proses, jadi belum tapi toh memang nampak bahasanya ada kebutuhan daripada negara-negara yang telah menyadari untuk meningkatkan kerjasama antara selatan-selatan maupun dialog utara-selatan ini betul-betul ada bentuknya, ada hasilnya, ada formulasinya, sehingga dengan demikian dapat diberikan kepada pimpinan non-blok untuk dapat dilaksanakan. Negara-negara yang turut merumuskan membantu non-blok dalam mengkoordinir daripada benua-benua itu. Umpamanya Indonesia dari Asia, Indonesia sama India. Kalau demikian berarti nanti India sama Indonesia itu membantu pimpinan non-blok di dalam mengkoordinir negara-negara anggota non-blok. Setidak-tidaknya dengan jalan demikian ada mekanisme dalam operasionalnya daripada kegiatan itu. Ini satu hal yang baru juga, menunjukkan kalau semuanya adalah secara sungguh-sungguh ingin melaksanakan secara operasionalnya daripada putusan-putusan non-blok itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya pada kesempatan itu juga saya gunakan untuk memikirkan kepentingan daripada nasional, tapi juga kepentingan daripada dunia, maupun juga khususnya negara-negara yang tergabung dalam ekspor minyak gas OPEC. Saya mengadakan pertemuan terhadap negara-negara, kepala negara yang hadir, di antaranya Nigeria, Aljazair, Kuwait, dan Indonesia. Secara sendiri-sendiri, saya mengukakan agar supaya benar-benar kita menyadari akan pentingnya harga minyak yang stabil. Dalam ketentuan harga 18 sebagai patokan, kalau perlu menaikkan ya hanya dengan inflasi saja. Tapi jangan sampai lantas kemudian turun. Kalau turun, negara seperti Indonesia yang penduduknya besar, minyaknya tidak banyak, itu produksinya ini terpukul dengan sendirinya. Karena itulah Indonesia mempunyai kepentingan agar supaya harga minyak ini dipertahankan dalam keadaan stabil, di mana 18 itu menjadi satu patokan. Dengan demikian maka negara-negara yang menghasilkan minyak besar supaya bisa mengendalikan diri. Sebab kalau kemudian mereka meninggikan produksi, membanjiri pasaran, dengan sini juga tidak akan bisa mempertahankan harga. Mungkin akan menjadi lebih murah atau lebih rendah. Ini yang terpukul adalah Indonesia. Oleh karena itu saya minta pengertian. Di sampingnya itu karena sekarang ini OPEC belum ada payung daripada keputusan politik. OPEC sekarang ini baru dalam rangka kerjasama teknis mengenai antara negara penghasil minyak yang diekspor. Di antara menteri-menteri minyak aja. Karena itu lantas dipandang perlu, apakah perlu adanya KTT OPEC. Maka KTT OPEC kalau dipandang perlu, itu hendaknya kita siapkan. Umumnya daripada 4 negara bisa. Asalkan karena itu mengenai payung politik, dan menteri luar negeri harus dilibatkan. Tidak mungkin dari menteri-menteri teknis daripada menteri minyak mengambil keputusan politik untuk umbrella daripada politik itu. Oleh karena itulah kita setuju untuk menteri-menteri luar negeri hendaknya supaya kumpul untuk merumuskan apa daripada keputusan politik untuk dapat menjadi pelindung daripada kerjasama negara-negara OPEC, dilihat daripada landasan politiknya. Dan kemudian soal teknis itu dengannya kalau sudah ada landasan politik, teknis ini akan mengikut saja. Sekarang itu selama teknis saja, asalkan tidak cocok ya sudah, semuanya tidak ada putusan politik. Karena itulah dalam waktu yang dekat kemungkinan akan ada pertemuan antara menteri-menteri luar negeri daripada anggota OPEC bersama dengan menteri-menteri daripada minyak daripada anggota OPEC. Indahnya supaya saudara menyadari apa hasilnya tentu belum, tapi kita jelas saja KTT OPEC mengenai minyak bisa dilaksanakan kalau persiapan itu matang. Dan kalau kemudian belum matang, tidak ada persetujuan, semuanya akan hancur, Komandan. Karena itulah tidak bisa diharapkan sekali jadi ada waktu yang dekat, tapi masih prosesnya memang harus kita matangkan.
Ini barangkali mengenai soal kunjungan ke Yugoslavia menghadiri daripada konferensi non-blok tersebut. Nah, sekarang mengenai kunjungan ke Uni Soviet. Kunjungan ke Uni Soviet didahului dengan kunjungan tidak resmi ke beberapa negara republik dan di antara lain adalah ke Uzbekistan dengan Tashkent dan Samarkand. Kemudian lantas sekarang ke Leningrad, baru kunjungan resmi ke Moskow. Saya kira kita mempunyai keuntungan sebelum kunjungan resmi berbicara dengan Presiden Gorbachev, sudah ada kesempatan meninjau beberapa republik atau beberapa pemerintahan bagian daripada Uni Republik Soviet Sosialis. Ini dengan sendirinya kita bisa meneliti apa yang sebenarnya yang terjadi mengenai perestroika, glasnost-nya di daerah itu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di Uzbekistan adalah negara Republik Soviet Sosialis yang punya latar belakang agama Islam, bukan? Semua peninggalan kita lihat. Sedangkan daripada Leningrad itulah merupakan negara atau kota pahlawan dan negara industri. Kita daripada dua-duanya saya bisa memperoleh informasi karena secara kebetulan bahwasanya Presiden Ibrahimov itu adalah salah satu anggota daripada Sentral Komite, jadi dekat dengan Presiden Gorbachev dan memang orang yang penting. Karena itu mengikuti saya dari pada kunjungan pertama sampai pada kemarin selesai, dan merupakan satu keuntungan daripada saya sehingga saya bisa ngorek daripada keseluruhannya mengenai apa yang terjadi yang sedang dilaksanakan di Uni Soviet mengenai glasnost sama perestroikanya itu. Kemudian dalam pertemuan secara langsung dengan pimpinan Uni Soviet, pimpinan tertinggi ya Presiden Gorbachev, memang kesempatan tersebut saya gunakan sebaik-baiknya untuk mengklirkan, untuk menegaskan akan sikap daripada Indonesia maupun juga kondisi daripada Indonesia sekarang ini dalam tur serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Undang-Undang Syariah 45, baik berdasarkan untuk kemerdekaan maupun juga perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Bahwasa Indonesia tidak pernah meninggalkan politik luar negeri yang bebas aktif dan tetap konsekuen pula menentang segala bentuk penjajahannya itu dan memusatkan perhatiannya kepada pembangunan di dalam negeri. Saya mengatakan bahwasanya pada dasarnya persahabatan daripada Indonesia dan Uni Soviet telah lama terjalin, dan Indonesia pula tidak pernah akan melupakan daripada jasa-jasa Uni Soviet pada perjuangan yang lama, mulai daripada revolusi sampai kepada pengembalian Irian Barat pada pangkuan Republik Indonesia, justru memberi perlengkapan dan lain sebagainya. Yang saya kemukakan secara kebetulan saya yang memimpin sendiri daripada operasi Mandala yang menggunakan senjata dan kemudian bisa berhasil. Ini tidak mungkin dilupakan oleh rakyat Indonesia. Dan juga saya kemukakan bahwa saya memang benar, di sampingnya kita tegas untuk melaksanakan politik luar negeri berdasarkan terus serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil dan keadilan sosial, juga melaksanakan prinsip hidup berdampingan secara damai sebagaimana juga dikukuhkan oleh Konferensi Bandung itu tahun 1955, prinsip Bandung hidup berdampingan secara damai gitu. Menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan negeri dan kerjasama saling menguntungkan, ini tetap konsekuen dilaksanakan oleh Indonesia. Buktinya langkah-langkah yang diambil Indonesia di ASEAN atas dasar prinsip hidup berdampingan secara damai. Sikap Indonesia bersama-sama ASEAN menyelesaikan masalah Kamboja juga demikian. Sikap Indonesia mengenai soal Afghanistan juga demikian. Lantas sikap Indonesia mengenai masalah di Timur Tengah juga demikian.
Di Afrika Selatan juga demikian. Dan tidak pernah ada perubahan sejak mulai dulu. Hanya benar di sampingnya tindakan-tindakan sikap tegas keluar, Indonesia juga mengambil tindakan-tindakan terhadap penyelewengan dan pemberontakan baik yang dilakukan oleh unsur ekstrem kanan maupun juga ekstrem kiri. Di antara lain adalah Partai Komunis Indonesia. Tapi juga saya tegaskan bahwasanya berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dan melaksanakan ketertiban dunia, walaupun kita memang melarang komunisme dan memang menghancurkan Partai Komunis Indonesia, bukan berarti bahwa Indonesia memusuhi negara komunis. Karena masalahnya menghormati kedaulatan negara itu. Kalau bangsa itu memang milik komunis, ya silahkan. Sebaliknya, Indonesia memilih Pancasila, minta dihormati, ya jangan dicampuri. Demikian untuk seterusnya. Hanya kemudian lantas sekarang timbul, loh kok kenapa hubungannya kok tidak serasi seperti di negara-negara barat? Saya mengatakan masalahnya karena prioritas nasionalnya masing-masing yang tidak memungkinkan melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Itu. Dan terletak kepada prioritas nasionalnya masing-masing. Apa prioritas nasionalnya masing-masing? Daripada Indonesia kemukakan, ialah pembangunan dalam segala bidang, baik politik maupun ekonomi. Daripada politik menegakkan daripada demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 45 sampai kepada mekanisme kepemimpinan nasional dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang tentukan daripada rakyat itu, dengan strategi pembangunan jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya, seserang akan dicapai. Tapi yang penting adalah rakyat menentukan pembangunan dalam bidang ekonomi harus dilaksanakan dengan kemampuannya sendiri. Tapi karena menyadari kekurangan baik dalam bidang teknologi maupun juga daripada modal, kita membuka pintu untuk kerjasama dengan negara lain. Tapi kerjasama yang menentukan syaratnya kita sendiri, Indonesia sendiri, ialah antara lain kredit dengan jangka panjang 25 sampai 30 tahun, grace periodnya 7 sampai 10 tahun, kemudian lantas bunganya paling tinggi 3,5%. Itu yang kita minta. Itu. Karena apa? Kita memperhitungkan agar supaya setiap proyek yang telah diselesaikan sebelum waktunya untuk membayar, terus grace periodnya 7 tahun misalnya diselesaikan 2-3 tahun, ini kan berarti kita sudah menikmati dari proyek tersebut sebelumnya kita membayar daripada utangnya tersebut. Ini berarti apa? Menghasilkan barang-barang yang tadinya kita impor, kita tidak bisa import lagi, divisa kita bisa kita hemat. Kelebihan kita ekspor berarti juga kita lantas bisa mendapatkan divisa. Demikian keadaan. Sampai beliau tanyakan apa ada yang mau memberikan, yang memang ada. Itu yang sekarang kita terima karena siap persyaratannya itulah yang kita tentukan itu. Dengan demikian maka jelas baik kepada beliau, kemudian saya mengungkapkan, nah sekarang ini walaupun Indonesia itu belum mampu untuk melaksanakan pembangunan secara keseluruhannya, masih ada beberapa karena keadaan uang, justru dapat kita gunakan untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan. Di antara lain adalah beberapa proyek industri yang bahan bakunya proyek paling hulu belum bisa kita selesaikan. Umpamanya baja, aluminium, kekurangan daripada pupuk yang belum kita buat, kemudian lantas tekstil. Ini jumlahnya adalah jutaan. Daripada impor pellet saja jutaan ton, daripada aluminium juga jutaan ton, daripada tekstil kapas juga itu kita tidak bisa menanam juga jutaan dolar yang kita impor. Begitu pula mengenai soal pupuk dan sebagainya. Karena itu sekarang kita gunakan, kita akan mengambil negara mana yang bisa mensuplai itu, tapi harus juga membeli barang-barang kita. Kelebihan daripada pembangunan kita antara lain yang menyangkut kepentingan rakyat adalah teh, kopi, coklat, kemudian cassava, ketela, kemudian lantas juga lada itu. Ini semua sudah merupakan kelebihan daripada kita. Itu pun hasil hutan. Nah inilah silahkan untuk membeli, untuk mencukupi daripada kebutuhan negara. Tapi harus Indonesia juga sanggup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, bukan asal membeli saja. Nah, dalam keadaan demikianlah maka lantas bisa dimengerti saatnya sekarang kita bisa melaksanakan meningkatkan kerjasama dalam perdagangan yang bisa saling menguntungkan. Karena kita butuh, tetap kita butuh, harus mencari pada negara mana, dan kita punya kelebihan, ya kita jual kepada negara-negara lain.
Kemudian daripada beliau juga mengukakan diantaranya mengenai soal pelaksanaan daripada perestroika dalam bidang politik misalnya. Gitu. Terus dia pada dasarnya mengatakan prinsip hidup berdampingan secara damai juga dilaksanakan dalam mempraktikkan mengenai perestroika itu, baik dalam bidang politik maupun juga ekonomi. Dalam bidang politik, dia mengatakan nilai bahasa dunia itu sudah bosan perang, sudah bosan konfrontasi, sudah waktunya untuk melakukan segala sesuatu secara damai. Karena itulah tidak ragu-ragu mengusulkan pengurangan senjata, pengurangan nuklir, baik di Eropa maupun juga di Asia itu, dan dialog itu untuk menyelesaikan daripada masalah-masalah itu. Begitu pula mengenai bidang ekonomi, juga rupa-rupanya dalam bidang ekonomi, baik keterangan beliau maupun yang saya peroleh daripada Presiden Uzbekistan, di antara lain memang merupakan satu perubahan yang besar. Karena apa? Mereka adalah memberikan kekuasaan desentralisasi kepada republik pemerintah negara-negara bagian itu. Dan yang kedua juga memberikan kebebasan kepada perorangan untuk mulai berusaha. Terus tanah akan diberikan, rumah juga akan diberikan dalam bukan dalam bentuk seperti yang kita kenal di Indonesia milik, tapi pakai selamanya bisa diwariskan kepada keluarganya itu. Dan ketiga juga membuka pintu untuk modal asing, yang berarti kan investasi sama dengan kita. Jadi itulah yang akan dipraktekkan. Tapi beliau memang mengatakan memang belum seluruhnya berhasil. Saya melihat meninjau itu wajar. Ada yang tidak setuju, itu wajar. Tapi menurut keyakinan daripada beliau, rakyat telah menerimanya. Sehingga tidak ada jalan lagi untuk mundur. Harus terus itu untuk dilaksanakannya. Dengan cara demikian, maka jelas bahasanya praktek pelaksanaan daripada perestroika dalam bidang ekonomi ya tentunya agak lain daripada yang dilakukan dulu. Atas dasar prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran daripada Uni Soviet dan Indonesia itu kemudian lantas bisa disimpulkan di dalam statement yang ditandatangani oleh dua kepala negara, baik oleh Presiden Gorbachev maupun juga oleh saya sendiri. Daripada isi statement ini Pak sudah pelajari betul-betul. Itu betul akan merupakan satu perubahan isi daripada statement itu. Pertama kali politik luar negeri daripada Uni Soviet atas dasar pembaruan itu dasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan gitu, yang luhur gitu, dan universal. Nah itu kan perubahan. Berarti menganggap manusia tidak seperti mesin lagi. Kalau dulu sebagai mesin diberikan bensin, di start dan jalan. Manusia juga begitu. Manusia diberi makan kerja. Kemudian lantas berhenti, memberi makan kerja. Tapi tidak memikirkan apa hasilnya dan sebagainya itu. Tapi sekarang ini adalah jadi manusia, nilai-nilai luhur daripada manusia yang universal itu adalah digunakan sebagai landasan. Berarti mengakui hak individu itu. Dan tidak hanya sebagai mesin saja. Manusia diakui tidak hanya sebagai mesin, tapi juga sebagai manusia yang hidup sebagai individunya. Kalau kita bisa menggambarkan, merumuskan di Indonesia adalah sifat yang monodualistis daripada manusia. Individu itu makhluk sosial mulai diakui. Nah itu kan sudah merupakan suatu revolusi sendiri daripada pandangan sosialisme dan komunis. Kedua juga mengenai deideologisasi. Terus tidak akan memperjuangkan dan menentukan daripada ideologi lagi. Lantas yang ketiga juga mengenai demilitarisasi. Tidak akan menggunakan daripada kekuatan lagi untuk mencapai daripada tujuannya. Dan yang keempat, demokrasi. Nah ini kalau saudara betul-betul menyelami, itu merupakan revolusi. Revolusi sendiri itu. Daripada perubahan-perubahan pendirian mempraktekkan daripada perestroika di dalam politik luar negeri yang akan diambil. Sama dengan politik luar negeri bebas aktif untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
hidup berdampingan secara damai, menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri, kerjasama yang saling menguntungkan. Sama dong. Itu. Karena itulah kemudian lantas karena amal lantas kita apa yang kita lakukan? Nah, kita mempunyai kesepakatan itu dalam apa? Untuk berasrat, artinya mempunyai kesepakatan untuk berasrat usaha bersama. Itu satu, mengenai memperkuat keamanan bersama yang menyeluruh bagi semua negara. Ini usaha yang kita usahakan berdua antara Uni Soviet dan Indonesia. Lantas kedua adalah menciptakan suatu dunia yang bebas nuklir, ya, tuntutan daripada dunia pula. Gitu. Lantas meningkatkan iklim saling percaya. Itu pun juga dengan Asia. Kalau tidak ada kepercayaan dengan Asia tidak mungkin kerjasama. Gitu. Lantas juga meningkatkan saling pengertian di antara kita. Ini tentunya kalau tanpa pengertian di Indonesia juga lantas penghargaan tidak ada, kerjasama pun juga tidak ada. Gitu. Dan kerjasama yang saling menguntungkan. Itu. Serta masih ada lagi 11 butir pokok-pokok daripada perhatian. Saudara baca saja di dalam statement itu sampai 11 butir itu. Kemudian lantas yang kedua juga dihasilkan dalam protokol kerjasama perdagangan dan ekonomi. Di antaranya Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri itu. Tadi sudah mengatakan bahwasanya beliau memang menyadari dalam rangka mempraktekkan perestroika itu masih ada hambatan, tapi jelas tidak bisa mundur lagi. Bahkan sudah dapat dukungan daripada rakyat. Tidak hanya beliau saja, tapi juga dari Presiden Uzbekistan juga demikian, menegaskan bahwasanya tidak bisa mundur lagi, akan diteruskan. Gitu. Dan kemungkinan apakah ada demikian, ya tidak bisa mengatakan, tapi kalau dukungan rakyat telah banyak, telah besar, saya kira juga ya, tidak akan menjadi masalah andai kata terjadi apa-apa. Ini suatu pemikiran-pemikiran yang berani daripada beliau, artinya punya harapan-harapan yang penuh. Jadi tadi memang di dalam ekonomi mengenai republik masing-masing diberi kekuasaan untuk mengatur, bahkan buat undang-undang kerjasama antar republik. Sudah mengetahui bahwasanya ini republik Soviet Sosialis ini mempunyai 15 republik dan 38 negara-negara bagian, dan besar sekali. Di antara republik itu diberi kebebasan, otonom, desentralisasi, hubungan satu sama lain, dan hubungan luar negeri, perdagangan langsung. Jadi kalau nanti kita perdagangan, nanti pengusaha swasta kita itu tidak lantas perlu melewati ini republik artinya pusatnya, tapi langsung kepada republik itu sendiri, pada negara bagian itu. Dengan demikian maka kita harus betul-betul mengetahui apa kemampuan daripada republik tersebut, apa lantas kalau kebutuhannya. Ini yang harus kita tawarkan. Terus pelaksanaan nanti masih akan tergagal seperti Barat. Ada yang mengatakan karena apa? Prioritas nasionalnya. Jadi yang menggambarkan bahwasanya bukan lantas karena ada sesuatu kemudian persahabatan kita menjadi luntur. Tidak. Persahabatan sudah ada. Indonesia merasa terima kasih. Tidak akan lupa. Apa saudara lupa? Saya tidak. Iya. Maka